Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kali ini alhamdulillah kita sudah masuk ke materi tunagrahita. Pada saat ini insya Allah kita akan membahas terkait pengertian dan klasifikasi dari anak tunagrahita. Yang pertama, pengertian tunagrahita secara terminologi. Istilah hambatan intelektual atau tunagrahita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tuna artinya rugi atau kurang dan grahita artinya berarti berpikir. Nah, jadi kurang berpikir. Intinya seperti itu ya teman-teman. Adapun menurut ahli yaitu Halahan dan Kaufman tahun 1988, ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata signifikan berada di bawah rata-rata normal. Nah, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian, dan semuanya ini berlangsung atau termanifestasi pada masa perkembangan. Nah, jika kita sorot atau kita perhatikan, di sini ada 3 ya teman-teman intinya menurut Halahan dan Kaufman. Ketunagrahita itu yang pertama mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata berada di bawah rata-rata. Lalu yang kedua, kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian atau kurangnya dalam perilaku adaptif. Dan yang ketiga, berlangsung atau termanifestasi pada masa perkembangan. Intinya ingat itu ya teman-teman. Ingat ini intelektual. Nah, fungsi intelektual lalu perilaku adaptif, lalu berlangsung pada masa perkembangan. Nah, 3 ini kita ingat ya teman-teman. Itulah yang disebut anak tunagrahita. Lalu menurut Crick dan Galakir dalam Amin tahun 1995 mengemukakan bahwa pembatasan anak tunagrahita dikembalikan pada suatu definisi yang hanya berpusat pada fungsi intelektual yang jelas berada di bawah normal, karena pada dasarnya melibatkan fungsi kognitif yang tidak efisien. Nah, lagi-lagi tentang kognitif atau intelektual ya teman-teman. Lalu, menurut Bratanata dalam Sujarwanto tahun 2005, menyebutkan anak retardasi mental atau keterbelakangan mental adalah anak yang mempunyai keterbelakangan intelijensi sedemikian rupa, sehingga untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran memerlukan program yang khusus. Lagi-lagi di pikiran ya teman-teman, kognitif, intelijensi, seperti itu. Adapun menurut Edgar Doll dalam Effendi tahun 2006 berpendapat seseorang dikatakan tunagrahita jika yang ada 4. Yang pertama, secara sosial tidak cakap. Yang kedua, secara mental di bawah normal. Yang ketiga, kecerdasannya terhambat sejak lahir.
atau pada usia muda, dan 4 kematangannya terhambat. Nah, jadi ada 4 ya teman-teman, secara sosial tidak pandai, yang kedua mentalnya di bawah normal, lalu yang ketiga kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda, dan yang keempat kematangannya terhambat. Adapun menurut Wardani, Igak dan kawan-kawan tahun 2007, tunagrahita apabila memiliki 3 hal. Nah, bisa disebut tunagrahita apabila memiliki 3 hal, yaitu yang pertama, keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum di bawah rata-rata. Nah, lalu disertai ketidakmampuan dalam perilaku adaptif. Lalu yang ketiga terjadi selama periode perkembangan sampai usia 18 tahun. Nah, ini yang benar-benar harus kita ingat ya teman-teman. Jadi jika hanya terlambat fungsi kecerdasan umum, tapi perilaku adaptifnya baik dan tidak terjadi selama proses periode perkembangan, itu belum tentu bisa kita sebut anak tunagrahita. Bisa kita sebut anak tunagrahita apabila memiliki 3 hal di bawah ini. Seperti itu ya teman-teman. Fungsi kecerdasannya di bawah rata-rata, perilaku adaptifnya tidak mampu, lalu terjadi pada proses perkembangan sampai usia 18 tahun. Lalu, menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia tahun 2008, dikemukakan bahwa anak tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental. Tuna berarti merugi, grahita berarti pikiran. Retardasi mental berarti terbelakang mental. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ada istilah dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris terkait anak tunagrahita menurut dalam Muhammad Amin tahun 1995. Yang pertama ada mental retardation, yang kedua ada mental deficiency, yang ketiga ada mental handicap, yang keempat ada feeble-minded, yang kelima ada mental subnormality. Nah, jadi ada 5 ya teman-teman, sudah saya singkat agar ingat. Itu retardation, mental retardation, Devi itu mental deficiency, Handi itu mental handicap, lalu feeble itu ada feeble-minded, lalu ada sub itu mental subnormality. Nah, kita masuk ke klasifikasi. Yang pertama ini dibagi menjadi 4 klasifikasinya. Nah, yang pertama ada ringan. Nah, biasa disebut dengan mild, moron, atau debil, atau educable, yaitu mampu didik ya teman-teman jika yang ringan. Lalu yang kedua tingkat sedang, atau moderate, atau imbecile, atau trainable, yaitu mampu latih. Jadi tunagrahita itu ada mampu didik dan mampu latih. Jika mampu didik itu untuk tunagrahita ringan dan mampu latih tunagrahita sedang. Adapun yang berat itu disebut severe. Lalu yang keempat sangat berat itu disebut profound. Nah, seperti itu ya teman-teman. RSBS itu ringan, sedang, berat, sangat berat ya teman-teman. Mimosepro itu mild, moderate, severe, dan profound. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ada juga klasifikasi tunagrahita terbagi menjadi 3. Ini menurut AAMD. Nah, ini organisasi ya teman-teman. Dalam Amin tahun 1995. Terbagi menjadi 3. Yang pertama tunagrahita ringan disebut debil. Lalu tunagrahita sedang disebut imbesil. Lalu yang ketiga tunagrahita berat dan sangat berat itu idiot. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membagi menjadi 3. Nah, intinya ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, ini digabung berat dan sangat beratnya ya teman-teman. Nah, di sini klasifikasi tunagrahita menurut IQ dalam Somantri yang sudah diadaptasikan. Nah, di sini kolom yang pertama yaitu nomor. Ini level keterbelakangan mentalnya ada 4, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat.
Nah, ini pembagian klasifikasi menurut IQ ini berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini ada menurut 4 ahli. Yang pertama menurut Binet, yang kedua menurut Wechsler, yang ketiga menurut Grossman, dan yang keempat menurut Halahan. Oke, kita cek dulu yang menurut Binet. Nah, menurut skala Binet, tunagrahita ringan itu IQ-nya 68, 52 sampai 68. Nah, lalu tunagrahita sedang IQ-nya 36 sampai 51. Nah, lalu tunagrahita berat IQ-nya 20 sampai 32 dan yang sangat berat kurang dari 19. Lalu menurut Wechsler, nah tunagrahita ringan itu IQ-nya antara 55 sampai 69 dan yang sedang 40 sampai 54 dan yang berat 25 sampai 39 dan yang sangat berat itu kurang dari 24. Nah, apabila menurut Grossman, tunagrahita ringan itu 50, 55 sampai dengan 70. Lalu tunagrahita sedang itu 35 sampai 40 sampai dengan 50 sampai 55. Lalu tunagrahita berat 20 sampai 25 sampai dengan 35 sampai dengan 40. Lalu tunagrahita sangat beratnya kurang dari 20 sampai 25. Lalu yang terakhir menurut Halahan, tunagrahita ringan itu 55 sampai 70. Lalu tunagrahita sedang itu 40 sampai 55. Tunagrahita berat itu 25 sampai 40. Lalu tunagrahita sangat berat kurang dari 25. Intinya dari semua keempat ini yaitu tunagrahita itu kurang dari 70. Itu sudah disebut tunagrahita ringan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang sangat beratnya itu berkisar di angka kurang dari 19, 24, 25. Seperti itu ya teman-teman. Ya kita ambil saja kurang dari 25. Seperti itu. Ini boleh di screenshot ya teman-teman agar teman-teman ingat selalu terkait IQ anak tunagrahita menurut berbagai para ahli. Lalu menurut keperluan pembelajaran, di sini ada kolom yang pertama nomor, yang kedua level keterbelakangan, dan IQ. Nah, level keterbelakangan menurut keperluan pembelajaran yang pertama ada borderline. Nah, borderline ini taraf perbatasan atau slow learner. Nah, IQ-nya itu antara 70 sampai 85. Nah, borderline ini perbatasan ya teman-teman. Nah, antara tunagrahita atau bukan ini biasanya meragukan ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada educable mentality retarded atau tunagrahita mampu didik. Nah, ini biasanya tunagrahita ringan ya teman-teman. IQ-nya antara 50, 75 atau 75. Lalu level yang ketiga ada trainable mentally retarded atau tunagrahita mampu latih. IQ-nya itu 30 sampai 50 atau 35 sampai 55. Ini pun bisa di screenshot ya teman-teman jika yang pertama menurut IQ, yang kedua menurut keperluan pembelajaran. Ada borderline, ada educable dan trainable seperti itu. Lalu menurut tipe klinis. Nah, yang pertama ada Down syndrome, tipe Down syndrome atau mongoloid. Nah, tipe ini terlihat menyerupai orang Mongol dengan ciri-ciri mata sipit, lidah tebal, dan biasanya ludah menjulur keluar, telinga kecil, pipi bulat, bibir besar dan tebal, tangan bulat dan lemah, tulang tengkorak dari muka hingga belakang tampak pendek. Nah, ini Down syndrome sering kita temui ya teman-teman, khususnya di sekolah luar biasa, terutama yang bagian C. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada kretin. Nah, tipe kretin itu nampak seperti orang cebol dengan ciri-ciri
badan pendek, kaki, tangan pendek, kulit kering, tebal dan berkeriput, rambut kering dan kuku pendek dan tebal. Itu kretin ya teman-teman. Lalu yang ketiga, mohon maaf, ada hidrosipalus. Nah, gejala yang nampak adalah semakin membesarnya kranium atau tengkorak kepala. Nah, ini juga kadang kita jumpai ya, hidrosipalus yang disebabkan oleh semakin bertambahnya atau tertimbunnya cairan cerebrospinal pada kepala. Cairan ini memberi tekanan pada otak besar atau cerebellum yang menyebabkan kemunduran fungsi otak. Lalu yang keempat ada mikrosepalik dan makrosepalik. Mikrosepalik yaitu bentuk ukuran kepala yang kecil, sedangkan makrosepalik yaitu bentuk kepala lebih besar dari ukuran normal. Mikro itu kepalanya yang kecil dan makro kepalanya yang besar. Seperti itu ya teman-teman. Ini dia tunagrahita menurut tipe klinis. Lalu adapun klasifikasi tunagrahita menurut sudut pandang masyarakat. Menurut Leo Kanner dalam Mumpuniarti tahun 2007. Nah, tipe yang pertama itu ada absolut. Nah, ada absolut. Nah, keterangannya termasuk kelompok ini yaitu hambatan mental yang jelas nampak keterlambatan mentalnya, baik berada di pedesaan maupun perkotaan. Nah, di masyarakat petani maupun industri, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan di tempat pekerjaan. Termasuk golongan ini penyandang hambatan intelektual atau hambatan mental kategori sedang. Nah, absolut ini intinya tunagrahitanya itu jelas ya teman-teman. Jelas sekali, nampak, kelihatan banget gitu kalau dia tuh anak tunagrahita, baik ketika dia berada di pedesaan maupun di perkotaan, baik di masyarakat pertanian, industri, lingkungan sekolah, keluarga, atau pekerjaan. Nah, kenapa jelas nampak? Karena tunagrahita ini termasuk tunagrahita dengan kategori sedang. Nah, jadi jelas terlihat ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada tipe relatif. Nah, termasuk kelompok ini adalah anak hambatan mental yang di dalam masyarakat tertentu dianggap hambatan mental, tetapi di tempat masyarakat lain tidak dipandang tunagrahita. Nah, ini samar-samar ya teman-teman. Misalnya di masyarakat A, dia disebut tunagrahita karena mentalnya yang kurang, tetapi di kelompok masyarakat B, dia tidak dianggap tunagrahita. Nah, mungkin sesuai dengan kriteria di mana masyarakat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Anak hambatan mental dianggap demikian ialah anak keterlambatan mental ringan. Nah, yang tadi kan sedang. Kalau yang ringan ini relatif memang bagaimana dari sudut pandang masyarakatnya itu menilai ya teman-teman. Bisa jadi dia tunagrahita, bisa jadi tidak termasuk tunagrahita. Nah, karena masyarakat perkotaan yang maju dianggap terlambat mental, dan di masyarakat pedesaan yang masih terbelakang dipandang bukan terlambat atau mental tunagrahita. Lalu yang ketiga ada semu atau pseudo mentality retarded. Nah, ini yang semu. Anak hambatan mental atau tunagrahita menunjukkan penampilan sebagai penyandang hambatan mental, tetapi sesungguhnya ia mempunyai kapasitas kemampuan yang normal. Nah, misalnya seorang anak dikirim ke sekolah khusus karena menurut hasil tes kecerdasannya rendah, tetapi setelah mendapat pengajaran remedial dan bimbingan khusus, menjadikan kemampuan belajar dan adaptasi sosialnya normal. Nah, berarti yang paling parah itu absolut. Ini sudah jelas terlihat tunagrahitanya mau dibawa kemanapun dia tetap anak tunagrahita. Intinya itu ya teman-teman. Relatif, ini tergantung di masyarakatnya. Bisa jadi di perkotaan dia dianggap tunagrahita, di pedesaan tidak. Lalu yang semu ini dia akan seperti tidak tunagrahita atau hilang ketunagrahitaannya apabila setelah mendapatkan program remedial atau bimbingan khusus. Ini bisa jadi anak normal atau ada hambatan atau kendala lain ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala
dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.